Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para siswa di Indonesia yang insya Allah akan selalu tetap semangat belajar menuntut ilmu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kita lihat gambar ilustrasinya seperti apa. Oke, ini ada dua garis sejajar dan dia akan dipotong oleh sebuah garis. Jadi akan terbentuk beberapa sudut. Jadi nama-nama sudut ini akan kita pelajari dan diharapkan semua siswa bisa memahami dan mempraktekannya atau mengaplikasikannya dalam soal-soal latihan. Oke? Nanti kita lihat di sini sebelum kita masuk pada materi inti, ada beberapa istilah-istilah yang akan sangat menjadi kata kunci dalam pelajaran ini. Yang pertama, ada kata dalam dan luar. Jadi, dalam dan luar. Ini dia mengarah kepada garis-garis yang sejajar. Jadi, dalam dan luar ini akan mengarah kepada garis-garis sejajar. Seperti apa garis sejajar? Kita lihat gambarnya. Oke, jadi ini ada garis sejajar ya. Jadi dia akan mengarah pada garis-garis sejajar ini. Kemudian ada kata sepihak dan berseberangan. Nah, ini akan mengarah kepada garis-garis pemotong atau garis pemotong ya. Kita lihat bagaimana garis pemotong berada pada garis yang saling sejajar. Jadi garis yang saling sejajar tadi ada dipotong oleh sebuah garis lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat kata-kata lainnya. Nah, jadi karena dia tadi dalam dan luar ini mengarah kepada garis-garis sejajar, maka di sini bisa diartikan bahwa dalam itu artinya berada di antara garis-garis yang sejajar. Jadi, dalam artinya berada di antara garis-garis yang sejajar. Ini yang garis sejajar. Jadi berada di antara, ini adalah namanya sudut-sudut dalam nanti ya. Oke, sekarang kita lihat luar. Nah, luar artinya berada di luar garis-garis yang sejajar. Jadi kalau ini garis-garis yang sejajar, maka nanti yang di luar adalah yang di daerah sini atau di daerah sini. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan sepihak dan berseberangan. Sepihak. Sepihak itu ingat, sepihak dan berseberangan itu pedomannya atau dia mengarah kepada garis pemotong. Nah, ini kita lihat yang garis pemotong ini ya. Jadi, kalau dia berada pada bagian yang sama terhadap garis pemotong, maka itu dikatakan sepihak. Maksudnya berada pada bagian yang sama terhadap garis pemotong. Misalnya, yang satu di atas atau di sebelah kanan pemotong, maka yang lain juga harus di sebelah kanan, ya. Atau di sini nih, ya. Boleh di sini. Pokoknya ini namanya sepihak. Yang jelas ini namanya sepihak, artinya berada pada bagian yang sama terhadap garis pemotong, ya. Dalam hal ini dikatakan dia di atas ataupun misalnya ini di bawahnya atau di kiri pemotong, ini dikatakan sepihak ya. Jadi ini dikatakan sepihak seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana yang namanya berseberangan ya? Berseberangan itu seperti ini. Oke, kita lihat berseberangan. Kalau sepihak tadi dia berada pada bagian yang sama terhadap garis pemotong, ya, ingat tadi sepihak dan berseberangan itu mengarah pada garis pemotong. Maka kalau berseberangan, dia berada pada bagian yang bersebelahan atau berbeda terhadap garis pemotong. Maksudnya seperti ini. Kita lihat, misalnya yang satu di sini, yang satu di sebelah sini, ya. Jadi, dia yang satu di atas atau di kanan pemotong, yang lain di kiri pemotong. Atau misalnya ada yang lain di sini, maka dia di sebelah sini. Ya, itu namanya berseberangan. Oke? Nah, jadi itu kata-kata pentingnya yang akan lebih kita ingat pada materi-materi selanjutnya. Ya, sekarang kita lihat materi intinya. Nah, di sini yang pertama ada kata sudut sehadap. Ya, sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama dari garis potong atau garis pemotong. Kita lihat, tadi ada dua garis sejajar, ya. Garis K dan L ini sejajar, K dan L sejajar. Kemudian ada garis M memotong K dan
L. Maka akan terbentuk sudut potongnya titik A dan titik B. Perpotongan antara garis L dan M ini membentuk titik A. Kemudian perpotongan K dengan garis M membentuk titik B di sini ya. Nah, kemudian ternyata titik potong A ini dia terbagi atas beberapa sudut. Jadi ada 4 sudut ya. Begitu juga B terdiri atas 4 sudut, terbagi atas 4 sudut. Nah, sekarang di sini dijelaskan bahwa sudut hadap adalah sudut-sudut yang menghadap arah yang sama. Nah, sekarang besarnya dia memiliki besar yang sama. Jadi ingatkan, besar sudut-sudut hadap adalah sama. Oke? Nah, sekarang kita lihat lebih jelas lagi atau lebih dalam lagi apa itu maksudnya sudut hadap. Kalau kita ambil misalnya sudut A1, kita lihat di gambar di mana letaknya A1. Nah, ini jadi yang merah ini adalah A1. Kita cari pada titik sudut yang lain yang mengarah hadap yang sama dengan 1. A1 ya. Jadi kita lihat menghadap arah yang sama dengan A1. Kita lihat yang mana kira-kira? Iya, sudut B2 ya, sudut B2. Nih, sudut B2 dan A1 itu sama. Oke? Nah, jadi besarnya pasti sama. Kalau di sini misalnya 20 derajat, maka B2-nya juga 20 derajat. Jadi maksudnya sama, dia memiliki angka nilai satuan yang sama ya. Tadi Ibu misalnya sudut A1 20 derajat, maka sudut B2 juga harus 20 derajat. Jadi maksudnya besar, sudut hadap adalah sama seperti itu. Nah, selain sudut A1 dengan sudut B2, ada juga sudut yang lainnya, yaitu sudut A2. Nah, sudut A2, kita lihat di gambar. Nah, yang hijau ini, kita cari sudut lain yang menghadap arah yang sama dengan sudut A2 adalah, iya, sudut B3. Jadi, A2 dan B3 itu besarnya pasti sama. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sudut lainnya. Jadi, selain A1 sama dengan B2, kemudian A2 sama dengan B3, ada sudut lainnya, yaitu sudut A3. Ya, jadi sudut A3 pada gambar ini kita lihat hadap ke sini ya. Maka kita cari pada titik B, sudut B yang menghadap arah yang sama dengan sudut nomor 3 adalah B4. Ya, jadi besarnya sama. Oke. Yang terakhir, jadi A1 sudah, A2 sudah, A3 sudah. Yang terakhir adalah A4. Maka kita lihat pada gambar sudut A4. Jadi, letak sudut yang sehadap dengan A4 adalah, iya, sudut B1. Jadi besarnya pun juga pasti sama. Demikian mengenai sudut-sudut sehadap. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya mengenai sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, jadi pada istilah-istilah yang di depan tadi kita sudah belajar apa itu dalam, kemudian ada apa itu berseberangan. Sudut dalam ini artinya tadi adalah dia mengarah kepada garis-garis yang sejajar. Jadi dalam tadi adalah artinya di antara garis-garis sejajar. Jadi berarti sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang berada di antara garis-garis sejajar. Kemudian kita ingat tadi bahwa berseberangan artinya adalah berada pada bagian yang berbeda terhadap garis pemotong. Ya. Jadi pada bagian yang berbeda terhadap garis pemotong dan dia memiliki besar yang sama. Besarnya sama ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Jadi K dan L sejajar. Kemudian dia memiliki besar yang sama. Nah, ingat tadi bahwa kata dalam itu artinya sudut yang berada di antara garis-garis sejajar. Maka kita lihat di sini yang memiliki atau yang merupakan sudut dalam artinya berada di antara garis-garis sejajar. Ibu ulang. Yang namanya sudut dalam artinya berada di antara garis-garis sejajar itu adalah A4, A3, kemudian B2 dan B3. Ya, itu namanya sudut dalam, berada di antara garis sejajar. Nah, sekarang yang berseberangan yang mana? Ingat tadi, berseberangan adalah pada bagian berbeda terhadap
Jadi berada pada bagian yang berbeda terhadap garis potong. Jadi di sini kita lihat, kalau dia A3 ya, jadi kita ambil dulu satu contohnya, sudut A3. Ya, oke, kita lihat dulu. Oke, kita lihat. Jadi yang merupakan sudut dalam tadi adalah A4, A3, B2 dan B3 karena dia berada di antara garis-garis sejajar. Kemudian kita cari yang berseberangan, yaitu pada bagian yang berbeda terhadap garis pemotong. Kita perhatikan garis pemotong. Jadi kalau kita ambil sudut A3 sebagai salah satu sudut dalamnya, maka dia akan berseberangan dengan sudut dengan sudut B2 ya. Maka besarnya pasti sama ya. Nah, jadi dia berseberangan. Artinya berseberangan berada pada pihak yang berbeda. Dalam hal ini B3 A3 itu berada di bawah garis pemotong. Kemudian B2 berada di atas garis pemotong ya. Atau A3 itu di kanan pemotong, sedangkan B2 berada di kiri pemotong. Nah, jadi dia besarnya pasti sama. Ingatkan ya, besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Kemudian kita lanjutkan, selain sudut A3 dengan B2 yang sama, ada lagi sudut dalamnya, yaitu tadi A3 sudah, berarti sudut A4. Ya, sudut A4 kita lihat. Nah, ini dia berada di kiri pemotong, ya kan? Atau di atas garis pemotong. Berarti kita cari yang berseberangan dengannya adalah, kita cari yang di bawah pemotong atau di kanan pemotong. Jadi dengan B3. Jadi besar A4 itu dengan B3 adalah sama. Nah, sekarang adakah lagi sudut lain yang dalam berseberangan? Iya, tidak ada lagi karena tadi kita tahu bahwa yang namanya sudut dalam adalah A4, A3, B2, dan B3. Jadi semuanya sudah masuk di sini ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan. Nah, kalau dalam tadi dia di antara garis sejajar, kalau luar itu berarti di luar garis sejajar dan masih memiliki arti yang sama dengan berseberangan, yaitu berada pada pihak yang berbeda atau berada pada bagian yang berbeda terhadap garis pemotong ya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Ini ada garis K dan L sejajar. Kemudian ada pemotongnya, garis pemotongnya M. Dan sama seperti tadi masih ada titik A terbagi atas 4 sudut dan titik B sebagai titik potong K dengan M terbagi atas 4 sudut. Dan dia memiliki besar sudut yang sama. Jadi ingat tadi sudut sehadap memiliki besar sama. Kemudian dalam berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama. Kemudian sudut luar berseberangan besarnya sama. Jadi maksudnya sama tadi adalah kalau misalnya sudut yang satu besarnya 20, maka sudut yang lain juga 20 ya. Jadi ada 3 sudut yang memiliki besar yang sama. Sudut sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan. Nah, sekarang kita lihat sudut luar. Tadi di luar garis sejajar. Tadi kita tahu bahwa yang sejajar itu garis K dan L. Maka berarti yang di luar garis K dan L itu adalah berada di luar adalah A1, kemudian A2, B1 dan B4. Jadi kita cuma fokus pada keempat sudut ini ya. A1, A2, B1 dan B4. Yang lain tidak kita perhatikan karena di sini tidak berada di luar garis sejajar. Nah, sekarang ada kata berseberangan, artinya pada bagian yang berbeda terhadap garis potong. Oke. Kita lihat maksudnya. Jadi kita ambil salah satu. Tadi kan yang A1, A2, B1, B4. Kita ambil yang pertama sudut A1. Ya. Sudut A1 kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini dia berada di kiri atau di atas garis pemotong. Berarti kita harus cari sudut luar lainnya, yaitu antara A2, B1 dan B4 yang berada di luar tapi berseberangan dengan garis sudut A1 berseberangan. Jadi kalau sudut A1 ini berada di di kiri atau di atas pemotong, maka dia pasti berseberangan dengan sudut B4 ya.
Pasti dia berseberangan dengan B4. Kita lihat. Nah, Bu, kenapa Bu tidak berseberangan dengan A2? Kalau A1 dengan A2 ini bukan berseberangan, tapi bersebelahan. Ya, bersebelahan. Bukan berseberangan. Ya, jadi yang namanya berseberangan seperti ini. A1 dengan B4, maka besarnya pasti sama. Ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Sudut luar lainnya. Tadi A1 sudah. Kita ingat tadi bahwa yang masuk sudut luar adalah A1, A2, B1, dan B4. A1 dan B4 sudah, berarti yang lainnya adalah sudut A2. Kita lihat di gambar. Itu B1 ya. Ya, oke, A2 dulu. Nah, ini A2. Jadi A2 ini otomatis sama dengan B1 ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ingat, kalau misalnya dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, ada yang kurang bisa dimengerti oleh siswa, maka kalian bisa memutar ulang kembali videonya, terutama pada bagian mana yang kalian kurang paham. Oke? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Ya, ingat tadi dalam adalah di antara garis sejajar. Ya. Nah, sekarang sepihak. Kalau tadi berseberangan berada pada bagian yang berbeda terhadap garis pemotong, maka sepihak adalah kebalikannya, yaitu berada pada bagian yang sama terhadap garis pemotong. Kita lihat gambarnya. Ada garis K sejajar dengan L, kemudian ada garis potong M, ya. Nah, maka di sini kalau ada terbentuk sudut dalam sepihak, maka harus kalian ingat bahwa jumlah sudut-sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat. Jadi jumlahnya 180 derajat. Ya, maksudnya bagaimana? Kita lihat. Dalam. Jadi kalau kita lihat lagi, gambarnya yang merupakan sudut dalam adalah artinya berada di antara garis sejajar. Ini garis sejajarnya K dan L. Berarti yang berada di antara adalah A4, kemudian A3, B3, dan B2. Jadi kita lebih fokus memperhatikan A4, A3, B2, dan B3 ya. Karena itu yang termasuk sudut dalam. Nah, jadi sekarang tinggal kita memperhatikan kata sepihak. Sepihak artinya pada bagian yang sama terhadap pemotong. Jadi, kalau tadi A4 berarti kita lihat gambar ya. Jadi kita ambil dulu salah satu sudutnya, misalnya kita lihat di sini A4 ya. Berarti dia akan sepihak dengan sepihak dengan B2. Ya, kenapa sepihak dengan B2? Karena di sini kita ingat tadi bahwa sepihak atau berseberangan itu mengarah pada garis pemotong. Jadi karena A4 itu berada di atas garis pemotong atau di kiri pemotong, maka kita cari sudut lain yang sama-sama di atas garis pemotong, yaitu B2. Ya, jadi jumlahnya kalau sudut A4 tambah B2 itu harus 180 derajat. Nanti kalau misalnya A4-nya 20, berarti B-nya adalah, supaya jumlahnya 180, berarti di sini 160 ya. Oke? Jadi jumlahnya harus 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat lagi sudut lain. Tadi A4 dengan B2 sudah. Sekarang kita lihat yang sudut dalam adalah tinggal B3 dengan A3. Ya. B3 dengan A3. Jadi berarti di sini A3 kemudian ditambahkan dengan B3, maka jumlahnya juga harus 180 derajat. Jadi, kalau yang 3 sudut yang pertama tadi, itu memiliki besar yang sama, yaitu sudut sehadap, kemudian dalam berseberangan, dan luar berseberangan itu memiliki besar sudut yang sama. Maka, kalau sudut dalam sepihak, dia jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sudut luar sepihak. Ya, sudut luar artinya berada di luar garis sejajar. Sepihak artinya berada pada bagian yang sama terhadap pemotong. Oke, kita lihat gambarnya, ada garis K sejajar dengan L, kemudian ada garis potong M. Di sini dia juga memiliki jumlah sudut 180 derajat. Ya, jadi dia memiliki jumlah sudut
180 derajat. Jadi kita lihat yang mana sudut luar. Artinya berada di luar garis sejajar. Ini sejajarnya. Sejajarnya berarti yang merupakan di luar garis sejajar adalah ya A1, kemudian A2, ya B1 dan B4. Ini kita lebih fokus ke sini, ke 4 sudut ini. A1, A2, B1, B4 karena ini yang termasuk sudut luar. Tinggal kita mencari atau memahami yang mana maksudnya sepihak, yaitu pada bagian yang sama terhadap garis potong. Ini garis potongnya. Ingat, kita ambil salah satu sudut yang luar tadi dari A1, A2, kemudian B1 dan B4. Kita ambil yang pertama misalnya A1 ya. Oke, A1. Kita lihat karena di A1 ini berada di kiri atau di atas garis pemotong, maka kita cari yang sama bagiannya yaitu B1 ya. Jadi A1 ditambahkan dengan B1 itu harus 180 derajat ya. Kemudian A2 itu sepihak dengan B4 ya, sama-sama sudut luar. Maka dia jumlahnya harus 180 derajat. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sudah kita memahami konsepnya bahwa sudut sehadap besarnya sama, luar berseberangan besarnya sama, dalam berseberangan besarnya sama, kemudian ada sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang jumlah sudut-sudutnya harus 180 derajat. Jadi ulangi, ada 3 sudut yang memiliki besar sudut yang sama, yaitu sudut sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Kemudian ada 2 sudut yang jumlahnya harus 180 derajat, yaitu sudut luar sepihak dan sudut dalam sepihak. Jadi otomatis kalau ada 2 garis sejajar, kemudian dipotong oleh 1 garis, maka akan terbentuk 5 sudut, ya, yaitu sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Jadi ingatkan, setiap kita ketemu soal yang ada 2 garis sejajar, kemudian ada 1 garis pemotong, yang memotong kedua garis sejajar tersebut akan terbentuk 5 sudut tadi, ya. Dan ingatkan besarnya bagaimana tadi? Oke. Sekarang supaya lebih kalian bisa memahami materi lagi, kita lihat contoh soal. Nah, misalnya nomor 1. Nih. Contoh soalnya ada diketahui 2 garis sejajar, kemudian ada garis pemotong, kemudian ada diketahui besar sudut yang di sebelah sini 117 derajat, kemudian ada nilai B, kemudian ada sudut alfa. Yang ditanyakan besar sudut alfa. Nah, untuk menyelesaikannya kita ingat lagi bahwa bila ada 2 garis sejajar dan 1 garis pemotong akan terbentuk 5 sudut. Ya. Nah, jadi di sini kita akan memilih di antara kelima sudut itu yang mana yang bisa kita terapkan dalam soal. Seperti ini kita lihat. Karena ditanyakan A, ingat untuk bisa menyelesaikan soal, kita harus bisa menghubungkan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Di sini yang diketahui adalah 117 angkanya, kemudian yang ditanyakan alfa. Ya, kita coba cari hubungannya. Apakah bisa alfa ini kita hubungkan langsung dengan 117? Kita lihat, alfa ini berada di mana? Dalam atau luar garis sejajar? Di garis sejajar ya? Iya, berada di luar. Di luar garis sejajar. Kemudian yang 117, ini dia berada di antara garis sejajar. Berarti dalam dong ya, sudut dalam. Nah, karena ini berbeda, yang satu luar, yang satu dalam, jelas tidak bisa dihubungkan langsung. Nah, kemudian kita lihat yang B. Karena di sini ada petunjuk B. Maka kita lihat B dengan yang diketahui lainnya adalah 117. Kita lihat B, dia berada di antara garis sejajar. Begitu juga 117 berada di antara garis sejajar. Maka B dan 117 itu bisa langsung kita hubungkan. Sudut apa namanya? Iya, dalam berseberangan. Dalam sepihak ya, maaf. Jadi, nama sudutnya adalah sudut dalam sepihak. Kita ingatkan bahwa tadi
sudut dalam sepihak itu kalau dijumlahkan sudut-sudutnya harus 180 derajat. Jadi 117 tambah B harus 180 derajat dengan alasan dalam sepihak hubungannya, ya. Jadi ingatkan setiap kalian menyelesaikan soal, kalian harus beri keterangan. Apalagi kalau soalnya esai ya, harus beri keterangan apa hubungannya sehingga menyebabkan hukum ini ya, apa namanya nih? Aturan ini berlaku ya, 117 tambah B sama dengan 180 derajat. Jadi alasannya dalam sepihak. Jadi untuk mencari B bagaimana dari hubungan ini? Iya, berarti untuk mencari B adalah 180 derajat dikurang 117 derajat. Hasilnya? Iya, 63 derajat. Nah, sekarang selesaikah sampai sini? Tentu belum, karena yang ditanyakan adalah nilai alfa. Nah, sekarang tadi kita sudah bisa mengetahui ada 117, kemudian ada yang baru kita peroleh, yaitu 63 derajat B. Apa hubungannya dengan alfa? Ingat, alfa tidak bisa dihubungkan langsung ke 117. Tapi, kalau melihat gambar, alfa ini bisa dihubungkan langsung dengan nilai B. Ada yang tahu hubungannya? Iya, pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang hubungan antar sudut. Ada namanya sudut yang bertolak belakang. Jadi, antara alfa dengan beta ini berada pada garis-garis yang sama, dan ternyata dia bertolak belakang, maka besar sudutnya adalah sama ya. Jadi ingatkan, besar sudut bertolak belakang itu pasti sama. Maka bisa kita peroleh nilai alfa itu pasti sama dengan nilai B. Alasannya bertolak belakang. Jadi nilai B tadi kita tahu bahwa 63 derajat. Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat, kalau ada yang kalian belum paham, bisa kalian putar ulang videonya pada bagian yang kalian kurang paham tersebut. Jadi, semoga dengan adanya penjelasan dalam setiap langkah-langkahnya ini bisa lebih memudahkan kalian untuk memahami. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Nah, ingat, pada materi awal garis dan sudut, Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara menamakan sudut, kemudian bagaimana cara kalian meletakkan sudut dari nama-nama sudut yang sudah diketahui. Jadi setiap ketemu soal harus bisa meletakkan di mana sudut-sudut tersebut ya. Misalnya ini TQR 65 derajat. Coba kalian letakkan di mana atau kalian tunjuk di mana letak sudut TQR tersebut. Oke, jadi TQR itu berada di sini ya. TQR berada di sini 65 derajat. Kemudian kita lihat lagi TRQ. TRQ di mana? TRQ. Ingat, kita bisa meletakkan, lihat huruf tengahnya itu huruf Q ya. Jadi kalau TQR tadi TQR, huruf yang di tengah adalah Q. Berarti di antara ini ya. Jadi tadi 65 derajat di sini. Oke, sekarang TRQ yang mana? TRQ. Huruf yang di tengah adalah R. Jadi berarti jelas letaknya di sini, warna hijau ya. Jumlah besar sudutnya adalah 39 derajat. Oke. Sekarang kita lihat yang ditanyakan. P, S, T. Huruf yang di tengah huruf S. P, S, T. Berarti yang ditanyakan berada di huruf S. Iya, jadi di sini yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang ingat, kita harus bisa menghubungkan antara yang ditanyakan dengan yang diketahui. Sekarang kita lihat yang ditanyakan di sini, yang diketahui ini dengan ini. Bisa enggak kita menghubungkan langsung yang ditanyakan dengan TQR? Lihat, ini ada garis sejajar petunjuknya. Ada garis sejajar, ingat, dalam setiap soal petunjuk sangat berperan penting. Ya, ini garis sejajar, jadi ada tanda seperti ini artinya sejajar. Ada garis sejajar, kemudian ada garis pemotongnya. Ada beberapa garis pemotong. Jadi ingat, kalau untuk 5 sudut yang sudah kita pelajari tadi, itu ada 2 garis sejajar dan 1 garis pemotong yang sama. Akan terbentuk 5 sudut tadi, yaitu sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Tapi kalau garis potongnya berbeda, maka beda lagi ya.
Oke, nah sekarang kita lihat ini garis jajarnya, ya. Kalau kita lihat di sini, ini, ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini karena ada sejajar, berarti Ibu langsung muncul pikiran bahwa harus ada sudut yang sehadap. Karena ya kalau misalnya luar atau dalam, ini jelas beda ya. Di sini berada di luar garis sejajar, ya. Di sini kita tidak mungkin mencari yang di luar garis sejajarnya, karena ini fokusnya berada di dalam garis sejajar ya. Jadi tidak mungkin ini untuk yang di bawah, tidak mungkin kita mencari yang di antara garis sejajarnya ya. Di luar garis sejajarnya maksud Ibu ya. Jadi di sini dia berada di luar yang ditanyakan, tapi yang untuk mencari yang di sini tidak mungkin ada ya, sudut luar. Jadi jelas tidak ada luar berseberangan. Kemudian dalam berseberangan juga tidak mungkin ya. Karena ini jelas di luar sejajar, ya, di luar sejajar, tidak mungkin dalam berseberangan atau dalam sepihak, tidak mungkin, ya, karena dia berada di luar. Nah, berarti kemungkinan sudut yang bisa kita tentukan adalah sudut sehadap, ya. Jadi di sini kita cari sudut yang di yang berada dalam hubungannya dengan garis sejajar dan garis pemotong yang sehadap itu adalah Nah, jadi sudut yang ditanyakan, yaitu PST, itu akan sehadap dengan sudut yang diberi tanda warna biru tua ini ya. Warna biru tua, ini namanya adalah sudut PQR. Ya. Nah, sekarang masalahnya, kita tidak bisa mencari nilai PQR, karena di sini yang diketahui cuma besar sudut TQR. Ya, sedangkan PQR, ini batasnya dari garis yang sebelah sini PQ, dari garis PQ, ruas garis PQ, ya, sampai ke ruas garis QR, ya. Jadi kita belum bisa menentukan besar sudut PQR, tapi kita bisa tentukan dengan melihat petunjuk lain. Nah, sekarang kita lihat petunjuk lain yang di mana? Ingat, ini petunjuk dia sejajar, kemudian ada tanda seperti ini. Nih, tanda seperti ini ya. Tanda yang ini menunjukkan bahwa ini adalah panjangnya sama ya. Nah, sekarang kita coba analisa. Ini panjang apa nih yang sama nih? Ya, jadi seperti ini artinya panjangnya sama. Nah, panjang apa kalau kita lihat lagi gambarnya? Kita lihat lagi gambarnya, ternyata yang memuat panjangnya sama ini ya, Ibu ulangi, lihat petunjuknya ya. Ini 1 pi T Q P. Ini akan membentuk sebuah segitiga ya. Membentuk sebuah segitiga. Karena ada dua sisinya yang sama panjang, berarti ini sebagai kaki. Jadi PTQ itu adalah sebuah segitiga sama kaki. Nah, kita tahu bahwa segitiga sama kaki itu memiliki besar sudut-sudut pada kaki yang sama. Jadi, kita lihat di sini untuk mencari besar sudut. Di sini kalau kita namakan nama sudutnya adalah dia berada di titik Q, ya, titik Q. Jadi nama sudutnya adalah PQT. Itu adalah bagian dari sudut segitiga, ya. Karena kita tahu bahwa segitiga memiliki 3 sudut. Kemudian kalau dia segitiga sama kaki, berarti ada dua sudut yang sama besar, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi ini Ibu beri tanda biru muda, ya. Ini namanya PQT atau TQP, ya. Jadi kita bisa mencari ini dengan melihat sebuah segitiga PTQ. Kita lihat ya. Nah, jadi yang namanya segitiga PTQ ini memiliki 3 sudut, yaitu PQT, kemudian PTQ, dan TPQ. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu PQT, otomatis TPQ yang di sini otomatis sama ya. Oke, nah sekarang kita perlu mencari sudut ini dulu. Yang kuning, namanya ini PTQ. Ya, yang kuning nih
dia berhubungan di sini dengan ruas garis PT. Kemudian yang sebelah sini berhubungan dengan garis QT. Maka nama sudutnya yang kuning ini adalah PTQ, ya, berada di titik T. Nah, sekarang masalahnya bagaimana mencari ini? Nah, kita hubungkan dengan dua sudut yang sudah diketahui. Kita lihat. Nah, lihat yang warna merah. Yang warna merah, ingat ini di garis sejajar, ada pada garis sejajar, ya. Kemudian ini sejajar, ternyata dia sama-sama ini dengan yang diketahui dengan 65 derajat, ya, dengan 65 derajat. Ini diketahui dia adalah sudut. Nah, jadi sudut ini tadi, sudut yang PTQ, ini terbagi atas PTS. Oke, jadi tadi sudut PTQ ini terbagi atas dua sudut, yaitu ini yang merah, itu disebut dengan QTS. Dan sudut yang warna hijau, yaitu PTS. Nah, jadi melalui bantuan sudut-sudut ini, kita coba hubungkan. Ya, kita coba hubungkan ya. Pertama, kita mencoba mencari besar sudut. Nih, sudut PTS ya. PTS yang kedip-kedip ini. Kita coba hubungkan dengan yang diketahui. Ingat, ini garis sejajar. Sejajar. Di sejajar. Ternyata di sini ada PTS ya. Kalau dengan 65, tidak mungkin ada hubungannya karena PTS ini berada di luar garis sejajar, sedangkan 65 derajat itu di dalam. Berarti tidak mungkin berhubungan dengan 65 derajat. Tapi kalau dengan QRT, nih, atau TRQ ya, dengan TRQ, 39 derajat, kita lihat, ini sejajar. Kemudian ini pemotongnya, ini pemotong, ya. Ternyata dia memiliki arah hadap yang sama, ya kan? Jadi berarti besar sudut PTS, ini hitungannya ya, PTS itu akan sama dengan besar sudut TRQ, karena alasannya sehadap. Jadi besarnya pasti 39 derajat. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tadi sudut QTS atau STQ. QTS saja ya, QTS. Kita lihat kalau tadi 39 yang di sini, PTS itu berhubungan dengan TRQ, karena hubungannya adalah sehadap. Sekarang berarti kita coba QTS itu dengan sudut lain yang diketahui, yaitu sudut TQR. Lihat, ini sejajar. Dari sejajar, ya. Kemudian kita lihat QTS ini berada di antara sejajar. Begitu juga TQR, ya. 65 derajat ini juga berada di antara garis sejajar. Berarti namanya sudut dalam, ya. Dan ini pemotongnya. Ini pemotong. Ternyata dia berada pada bagian yang berbeda terhadap pemotong. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Maka hubungannya adalah sudut dalam berseberangan. Maka besarnya dalam berseberangan pasti sama ya, yaitu QTS itu sama dengan TQR, yaitu 65 derajat. Nah, sudah dapat dua sudut. Nah, jadi kita ingat tadi bahwa sudut PTQ itu adalah bagian sudut dari segitiga. Karena kita tahu bahwa namanya sudut segitiga memiliki 3 sudut. Jadi ini salah satunya, berarti tinggal mencari dua sudut lainnya, yang mana kita ingat bahwa karena dia segitiga sama kaki, berarti dua sudut pada kakinya pasti sama besar, ya. Nah, kalau 39 tambah 65, ini bisa kita jumlahkan. Ya, TQP. Jadi sudut-sudut pada segitiga adalah TQP, ya. TQP yang biru. Kemudian TPQ di sebelah sini, dan PTQ. Nah, PTQ ini itu bisa dijumlahkan dengan antara 39 dan 65.
Jadi dijumlahkan antara PTS ya, PTS yang ini 39 derajat dengan QTS 65 derajat. Jadi jumlahnya adalah ya 104 derajat. Jadi di sini sudah tahu kita 104 derajat. Nah, ini 104 derajat. Kita ingat lagi bahwa jumlah sudut segitiga, Ibu ulangi tadi, segitiga memiliki 3 sudut, dan kalau kita jumlahkan ketiga sudutnya, pasti harus 180 derajat. Jadi kalau sudah ada satu sudut 104, kemudian kita tahu bahwa dia segitiga sama kaki, artinya besar sudut pada kakinya sama besar, maka otomatis yang sisanya itu adalah hasil pengurangan dari 180 dikurang sudut yang sudah diketahui tadi, yang berbeda, yang tidak sama ukurannya. Jadi di sini 104, berarti kita tahu sisanya adalah 180 dikurang sudut PQ. Ya, 180 kurang 104, karena sudah kita ketahui tadi ada 104. Nah, jadi hasil pengurangannya ini kita bagi 2, atau kita kalikan setengah. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa sudut pada kedua kaki segitiga itu besarnya sama. Ya, jadi kita bagi 2. Jadi ada 2 sudut pada segitiga sama kaki yang sama, maka kita bagi 2 atau kita kalikan setengah. 180 dikurang 146, berarti sudut TPQ atau sudut TQP itu adalah 38 derajat. Dan kita letakkan di mana sudutnya itu. Ya, kita lihat kelanjutannya. Nah, jadi di mana letaknya 38 derajat? Nah, ini ya. Sini 38 derajat, ya. Nah, sekarang berarti sini sudah 38 derajat. Nah, jadi dia akan sehadap ya tadi PST dengan PQR. Kita lihat di sini sehadap. Nah, jadi otomatis besarnya pasti sama ya, karena dia sehadap maka PST yang ditanyakan itu akan sama besarnya dengan PQR. Nah, sedangkan kita tahu tadi bahwa PQR itu terbagi atas 2 sudut ya. PQR ini terbagi atas 2 sudut, yaitu sudut TQR nih TQR ya, yang warna merah, dan sudut PQT ya, atau TQP ya, TQP. Jadi berarti untuk sudut PQR itu kita jumlahkan dari sudut TQP dengan sudut TQR. Jadi angkanya untuk TQR adalah 65 derajat, kemudian TQP adalah 38 derajat, maka hasilnya adalah 103 derajat. Ya, demikian contoh-contoh soal yang menggunakan konsep-konsep sudut yang terbentuk oleh garis-garis sejajar dengan garis pemotong. Jadi, kita harus bisa menghubungkan antara sudut yang diketahui. Kita ingat hubungan antar sudut, ya. Kemudian juga besar sudut yang terjadi bila ada garis sejajar dan garis pemotong. Demikian, semoga bisa dipahami. Ingat, kalau kalian ada langkah-langkah yang tidak atau yang kurang jelas, bisa kalian putar ulang videonya di bagian tersebut ya. Semoga pelajaran materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik ya, dan kalian bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.